Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Yayasan Perguruan Rushda, kemudian yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala SD Rushda, begitu juga bapak-bapak, ibu-ibu, tenaga pengajar, tenaga pendidik di lingkungan pendidikan Rushda, begitu juga yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, wali murid SD Rushda, dan anak-anak kami semua yang berhadir dalam kesempatan yang berbahagia ini. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam kita mohonkan kepada Allah agar tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan yang baik ini, izinkan saya menyampaikan ribuan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Dalam kesempatan ini bisa kita bersilaturahim dengan baik. Mudah-mudahan silaturahim ini sebagaimana janji Rasulullah menambah umur kebaikan kita, bahkan menambah rezeki, keberkahan rezeki kita, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, orang tua, wali murid yang saya hormati, saya juga pernah sebagai guru, pertama guru SD di SD Al-Ulum 2 tahun di Amalio, kemudian guru SD di SD Islam An-Nizam dekat sini di Jalan Perjuangan ini. Di situ lebih dari 11 tahun saya guru. Kemudian 2014 saya diamanahkan menjadi anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang sampai 2019, dan 2019 kemarin terpilih untuk anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara. Karena basic dan latar belakang saya juga guru, saya banyak berkecimpung dalam hal pendidikan, karena konsen kita sekarang bagaimana indeks kalau bahasa IPM, pengetahuan pendidikan masyarakat itu harus meningkat di satu daerah. Apalagi janji Rasulullah juga, kalau mau hidup bahagia di dunia harus dengan ilmu, hidup bahagia akhirat juga harus dengan ilmu. Wa man aradahuma, jika mau dua-duanya juga famalaihi bil ilm, harus dengan ilmu. Maka anak-anak kita ini harus bisa bersaing nanti, terutama di era global yang saat ini juga persaingannya cukup luar biasa. Ya, secara dunia internasional kalah kita dengan negara-negara lain dalam persaingan teknologi hari ini. Maka walaupun konsentrasi di sekolah-sekolah Islam sudah banyak sekarang yang sudah mulai berkolaborasi dengan ilmu teknologi sekarang ini. Bahkan di Jawa saya pernah studi banding di daerah Bandung. Ada beberapa pesantren yang mereka menjadikan pesantren itu pesantren wirausaha, dan itu mampu bersaing dengan dunia, terutama produk-produk pesantren itu sudah diekspor di Jepang. Ada beberapa perusahaan Jepang yang sudah ngambil langsung di pesantren Al-Ittihad itu di Bandung. Kemudian mereka juga mengembangkan wirausaha dengan mendidik beberapa anak-anak yang pesantren itu yang punya prestasi itu. Begitu selesai dari pesantren itu memberikan modal 5 juta per orang untuk buat usaha-usaha kecil dan menengah, yang semua hasil produknya itu nanti diserahkan di pesantren dan dikemas dengan baik, langsung diekspor lagi. Untuk tahun ini mereka dapat pinjaman lunak tanpa bunga dari BI itu kemarin kita komunikasi sampai 5 triliun. Jadi alhamdulillah pendidikan Islam itu sudah mulai dilirik begitu.
Nah, khusus di Sumatera Utara kita juga sudah tawarkan kemarin kepada Bapak Gubernur Sumatera Utara agar mengembangkan khususnya sekolah-sekolah yang berbasis agama, karena persaingan ke depan membutuhkan kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab dan sebagainya, dan itu akan lahir dari sekolah-sekolah yang berbasis agama. Bapak Ibu, orang tua kami yang kami hormati, saya selalu ingat kalau dulu dalam hal pelatihan pendidikan bahwa faktor keberhasilan pendidikan itu disebabkan tiga pihak. Pertama, sistem pendidikan itu sendiri dari pemerintah, yang kedua orang tua, yang ketiga sekolah. Jadi tiga ini faktor utama dalam hal berhasilnya pendidikan anak. Nah, tanpa dukungan orang tua, maka pendidikan anak juga akan tidak baik. Tanpa dari pihak sekolah yang baik mengelola secara manajemen juga pasti berpengaruh pada pendidikan anak. Atau tanpa sistem pendidikan dari pemerintah yang baik, itu juga akan mempengaruhi pendidikan anak itu sendiri. Nah, saya coba dari orang tua, karena bagaimanapun ini perlu kita pahami, Bapak Ibu. Saya baca dalam kitab Tarbiyatul Aulad. Tarbiyatul Aulad itu pendidikan anak. Tebal bukunya, memang berbahasa Arab. Di sana ada dikisahkan, mohon maaf, ada seorang ulama punya istri 4. Punya istri 4. Setiap istrinya melahirkan 12 orang anak. Jadi berapa anaknya? 48 orang anaknya. 48 orang anaknya, itu 45 jadi ulama. 45 orang jadi ulama. Cuma 3 yang gak jadi ulama. Tapi itu enggak parah kali. Bayangkan dalam hadis Rasulullah, kalau kita meninggal dunia, kemudian ada 40 orang yang ikhlas mensolatkan kita karena Allah, maka Allah lepaskan dari siksa kubur. Mencari 40 orang yang ikhlas mensolatkan kita itu bukan hal yang mudah. Ada orang mensolatkan kita karena ya segan lah, gitu kalau bahasanya. Kalau segan bukan karena Allah, bukan ikhlas itu. Nah, ini 45 orang, bukan 40 lagi. 45 orang ulama anak kandung sendiri. Kalau meninggal dia, disolatkan anak kandungnya sendiri, ulama pula, bukan lagi siksa kubur lagi tuh yang diangkat Allah, malah mulus jalannya ke surga Allah. Nah, yang menjadi rahasia dalam kitab ini apa trik dia membuat anaknya bisa 45 jadi ulama. Kita kadang 3 anak kita, Pak, 1 pun susahnya kita ambil menjadikan ulama itu. Ini 45 jadi ulama. Jadi saya baca kisahnya, menarik memang. Saya asik baca kitabnya itu. Jadi dia begini. Makanya ada sekarang tulisan, ada buku namanya Mendidik Anak dengan Cinta. Jadi sebenarnya tak boleh kita melarang anak lebih banyak, tidak boleh gitu. Jangan, tak boleh, itu tak boleh. Tidak bisa. Mendidik anak dengan cinta itu harus lebih banyak memberi tauladan kepada dia. Anak soleh, kalau anak soleh itu nggak seperti ini, nggak manjat-manjat, gitu dia bahasanya. Sentuhannya seperti itu, menunjukkan kebaikan daripada kesalahanmu. Kalau selama ini kan yang salah aja kita tunjukin, dia menunjukkan kebaikan. Jadi ulama ini setiap anaknya umur 7 tahun, dia panggil. Nah, sekarang anak umurmu 7 tahun. Kata Rasulullah, umur anak 7 tahun disuruh sholat. Kalau nggak sholat, dipukul. Ini bahasa ini ya, bukan tidak pandai sholat. Banyak orang pandai sholat tapi nggak sholat. Hadis ini mengatakan bukan kalau nggak pandai sholat, kalau nggak sholat. Ini beda ini. Kalau nggak pandai sholat, ya dia jadi. Tapi orang yang pandai sholat belum tentu sholat. Nah itu. Jadi ini kalau nggak sholat dipukul. Kata anaknya, ya sudah ya, kalau begitu mulai sekarang aku kalau nggak sholat ayah pukul. Deal? Ya. Rupanya anaknya pernah nggak sholat, dipanggil. Nah, tadi sholat nggak? Tidak ya. Janji kita apa?
dipukul. Kalau gitu ya pukul. Iya ya, tapi jangan lagi depan orang malu tuh. Ya udah, dibawanya ke dalam. Sudah dibawa ke dalam, apa langsung dipukul? Tidak. Apa dia bilang? Pakai apa ayah mukul saya? Masih ditanya pakai apa mukul. Ibu-ibu kalau mukul anak pernah nanya nih? Apa yang dapat aja ya? Dapat sapu dipukulkan gitu ya. Nah maka baca nanti sejarah tentang Luqmanul Hakim dalam Al-Quran. Itu lebih banyak dalam Al-Quran masalah pendidikan anak itu diajak dialog hati ke hati. Kata dia pakai ini dia aja lah ya. Ya sudah, diambil lidi, ditanya lagi berapa lidi ayah pakai. Jangan loh semua ya, 3 aja, diambil 3. Sudah diambil 3 apa dipukul? Belum, masih ditanya yang mana ayah pukul. Luar biasa ini. Ini sentuhan kasih sayang tadi. Makanya kita kalau kita mukul yang mana yang dapat kan? Dapat kepalanya kena, angkat kakinya kaki yang kena. Ini ditanya yang mana ayah pukul. Kata dia belakang aja ya. Ya kalau begitu dibalikkannya anaknya ke dinding, mau dipukulnya di belakangnya, masih ditanya berapa kali ayah pukul. Dia bilang 3 kali aja lah ya, jangan banyak-banyak. Ya sudah, maka dia mulai memukul itu dengan Bismillah. Diawali ta'awuz, dia a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Apa maknanya dia berta'awuz? Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan setan mukul anakku ini. Karena ada orang mukul anaknya kesetanan. Pikirnya setan anaknya itu. Padahal ibu-ibu ini kalau ditanya begitu sudah dipukul nangis, anak menjerit juga hatinya. Betul nggak Bu? Pernah menyesal gitu kan? Terlalu kuatkah atau apa gitu? Masya Allah. Dipukulnya. Alhamdulillah dipukul. Tak 3 kali. Karena ini siap alhamdulillah. Begitu selesai alhamdulillah, dia balikkan badan anaknya, dia peluk, dia cium, dia bilang nama sambil menangis dia. Sebenarnya ayah umat tega mukul sayang. Cuma ketimbang kita nanti dipukul Allah di akhirat, kita tunaikan hari ini. Apa kata anaknya? Ya, aku pun sebenarnya tak pernah sakit hati sama ayah. Tidak ada sedikit dendam, aku benci kepada ayah. Aku yang salah ya. Disadarinya dia yang salah. Tidak ada tergores sedikit pun hatinya. Maka luar biasa pendekatan pendidikan yang seperti ini kepada anak-anak kita. Ini yang kita lakukan di rumah Bapak Ibu. Bantu guru-guru kita di sini untuk mendidik anak-anak kita ini. Masalah lembaga pendidikan, kalau saya dari dulu tidak pernah pilih-pilih kepada anak saya. Tidak menjamin lembaga pendidikan yang luar biasa hebatnya menjadikan anak kita hebat. Tidak. Saya sudah buktikan. Saya juga bukan dari lembaga pendidikan yang mentereng gitu, enggak. Namanya sekolah dulu di kampung, belajar tak belajar. Kadang sambil melihara lembunya waktu belajar itu. Ya alhamdulillah. Jadi anak-anak itu kita sentuh dengan pendidikan di rumah. Karena bagaimanapun ibu adalah guru yang paling dekat kepada anak. Insya Allah barangkali ini berbagi pengalaman kita mendidik anak. Kalau dalam majelis taklim selalu saya berikan bahwa mendidik anak itu ada pahalanya. Sekali lagi, mendidik anak itu ada pahalanya. Tadi Pak Ibu Kepala Sekolah sudah bilang, kalau perkara hasil, tidak ada masalah. Kadang-kadang kita sudah kuat sekuat tenaga mendidik anak, toh juga tidak menjadi anak yang soleh. Minimal kita dapat pahala mendidik anak kita. Ada orang tua tidak dididiknya anaknya, tapi anaknya jadi anak soleh. Mungkin dia dapat anak soleh, tapi tidak dapat pahala mendidik anak, karena bukan dia mendidik anaknya. Jadi jangan pernah putus asa mendidik anak-anak kita ini. Sentuh dengan kasih sayang, didiklah dengan cinta. Dan banyak dalam Al-Quran pendidikan anak ini, sehingga insya Allah anak-anak kita ini harapan kita. Kalau kita ini sebentar lagi dah semua ini. Ya, anak-anak kita inilah harapan kita ke depan. Anak-anak kita ini ke depan luar biasa. Maka Ali bin Abi Thalib pernah berpesan kepada kita, didiklah anakmu sesuai zamannya. Jadi zaman orang tua nggak bisa lagi, nggak bisa diajari orang main patung lele, nggak bisa lagi, bukan zaman dia lagi nih. Tadi disampaikan bagaimana cara berassessment yang baik, itu yang diajari.
Ibu-ibu juga harus paham bagaimana cara mengkanter masuk berita-berita yang tak baik di HP anak. Sudah ada alatnya semua sekarang ini. Jadi kalau kita tidak paham mendidik anak dengan zamannya, nah ini akan digilas oleh kemajuan itu sendiri. Barangkali itu karena masih banyak acara kita, tapi luar biasa acara hari ini. Karena saya baca dalam penelitian, orang bisa konsen mendengar cerita atau kata sambutan atau ceramah cuma 20 menit. Jadi ini nggak sampai 20 menit selingan, 20 menit selingan. Nah, itu luar biasa ini. Bahkan sudah ada di Amerika diteliti, mereka belajar itu maksimal 20 menit. Setelah itu harus main-main anak-anak. Buat main. Kadang bahkan di Jepang itu kalau habis zuhur, anak harus tidur 30 menit. Jadi suruh tidur di kelas itu, tidur bersama sama guru-gurunya. Habis tidur nanti cerita orang tua apa mimpinya. Nah gitu deh. Nah jadi luar biasa di acara ini diselingi Pak. Ya sabarlah kita ini yang mau kata sambutan diselingi dulu, sambutan selingi dulu. Karena kalau kita paksa sambutan terus nggak tahan orang ini. Karena sudah penelitian hanya 20 menit orang konsen mendengarkan cakap atau ilmu yang ditransfer. Dan saya ucapkan selamat kepada anak-anak kami yang mengadakan kalau bahasa perpisahan lah hari ini. Kepada orang tua saya ucapkan selamat juga mendapatkan anak-anak yang sudah dididik. Ya barangkali ada yang 6 tahun, ada yang 5 tahun, ada yang 4 tahun di perguruan Rusda ini. Kita doakan perguruan Rusda ini ke depan semakin baik, berkualitas, maju, berkembang. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.